Halo Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Nah, jumpa lagi nih dengan saya Dimas. Hari ini kita akan mau melihat lagi apa itu deteksi dini tumbuh kembang anak untuk usia 1 tahun atau 12 bulan. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum like, kemudian subscribe, dan share video ini, ayo dilakukan agar saya selalu semangat untuk membangun channel ini dan terus mengedukasi Anda terkait dengan tumbuh kembang anak. Seperti biasa, saya menggunakan poster deteksi dini tumbuh kembang balita yang diterbitkan oleh Yayasan Surya Kanti untuk edisi kedua di tahun 2002. Ada 5 aspek atau 5 tugas perkembangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah gerakan kasar atau motorik kasar. Yang kedua, terkait dengan gerakan halus atau motorik halus. Yang ketiga adalah terkait dengan pengamatan. Yang keempat, bicara. Dan yang kelima adalah sosialisasi. Kelima hal ini tentunya sangat dibutuhkan atau sangat perlu diperhatikan bagi bapak dan ibu agar tidak ada bagian-bagian dari tumbuh kembang anak yang bermasalah untuk kemudian hari. Saya selalu menggunakan perbandingan di 6 bulan atau 4 bulan setelah usia perkembangan atau sebelum usia perkembangan agar kita belajar bersama-sama sejauh mana untuk menentukan apakah anak ini memerlukan stimulasi yang lebih untuk diperhatikan begitu atau sudah masuk ke dalam kelompok anak berkebutuhan khusus. Apa saja aspek perkembangan tersebut? Yang pertama, gerakan kasar. Terkait dengan gerakan kasar, harapannya untuk usia 1 tahun, anak sudah mampu untuk berdiri sendiri dan berjalan sambil berpegangan pada satu tangan. Artinya adalah pada saat anak belajar berdiri atau dia ingin berdiri sendiri, dia tetap bisa untuk melakukan sendiri tetapi dengan bantuan satu tangannya, begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan gerakan halus, anak sudah mampu untuk mengambil benda kecil melalui ujung ibu jari maupun jari telunjuk. Inilah pentingnya mengapa penggunaan handphone pada anak usia dini itu perlu dibatasi ya Bapak Ibu, karena terkait dengan stimulasi ini. Beberapa gerakan halus atau motorik halus ini setidaknya sudah dimulai sejak usia dini, khususnya pada usia 1 tahun, di mana keterampilan gerakan halus atau motorik halus ini sudah harus mulai terbentuk. Beberapa permainan atau peralatan yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan stimulasi adalah meronce, kemudian main blok, tentunya blok yang lebih besar ukurannya dari bentuk mulut dari anak ya ibu, karena takut nanti tertelan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan. Anak sudah mampu untuk menunjukkan bagian dari mainan. Misalnya tanyakan mana bagian rodanya mobil, atau mana hidungnya boneka, atau mana matanya boneka, seperti itu. Itu bisa memberikan stimulasi bagi anak agar bisa melakukan pengamatan yang lebih baik. Keempat adalah bicara. Anak mampu mengucapkan satu kata atau lebih tahu artinya seperti itu ya. Ini bisa distimulasi dengan flashcard gitu ya. Flashcard ini bisa membantu anak untuk mengidentifikasi nama-nama objek atau nama-nama hewan gitu ya, nama-nama bunga dan lain sebagainya. Dan ini penting karena ini memberikan latihan anak agar kosakatanya dapat bertambah seiring dengan pertambahan usia. Dan yang kelima adalah terkait dengan sosialisasi. Anak mampu memberikan mainan pada ibu. Dalam arti seperti ini. Lebih ke bahasa reseptif ya Bapak Ibu. Misalnya anak diminta untuk membuang sampah di tempat sampah. Apakah anak tersebut sudah mampu untuk melakukannya atau belum? Nah, seandainya belum, itu perlu dilakukan adanya stimulasi atau memberikan pengarahan dengan rutin begitu ya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk kemudian harinya. Nah, ini adalah contoh bagaimana titik dari
garis ini menunjukkan bahwa adanya hal yang normal dan hal yang perlu diperhatikan. Pada garis biru ini menunjukkan adanya perkembangan yang sudah cukup optimal, tetapi untuk yang garis merah ini ada hal yang perlu diperhatikan. Pada contoh gambar yang Anda lihat, di sana ada satu tingkatan yang terlambat, yaitu pada tingkatan terkait dengan motorik kasar. Anak tidak bisa berdiri meskipun dibantu dipegangi tangannya atau memegang benda tertentu, begitu ya. Nah, ini yang perlu distimulasi untuk di rumah karena hanya baru satu aspek saja. Bagaimana kalau dua? Kalau dua yang terlambat di dalam setiap perkembangan ini, Anda perlu melakukan konsultasi Bapak Ibu, minimal di puskesmas atau ke dokter anak tumbuh kembang yang ada di kota Anda, sehingga Anda dapat diberikan pengarahan apa saja perlu latihan atau misalnya stimulasi tambahan. Dan sedangkan untuk ada 3 aspek misalnya yang ditemukan terhambat, nah ini Anda perlu mendapatkan atau perlu memutuskan hal yang lebih serius lagi untuk membawa anak untuk berkonsultasi kepada psikolog atau dokter tumbuh kembang ya, karena adanya keterlambatan yang cukup banyak ini perlu mendapatkan perhatian, begitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana dengan anak yang sebelum usianya gitu ya, yang belum sampai usianya tertentu, anak tersebut sudah melampaui. Sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu, tetapi hal ini perlu hati-hati. Mengapa? Karena terkadang lompatan dari stimulasi ini membuat anak menjadi tidak terpenuhi untuk kondisi stimulasi di usia sebelumnya. Contoh nih di dalam gambar. Anak di usia 12 bulan, tetapi dia sudah mampu berlari tanpa jatuh, gitu ya. Atau misalnya dia tidak melewati masa merangkak, tapi langsung berjalan. Nah, ini perlu mendapatkan perhatian serius. Posisi atau stimulasi itu tetap harus dilakukan. Bukan arti ketika anak tidak merangkak dan langsung bisa berjalan, itu adalah anak hebat. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi sebisanya anak tetap melewati fase-fase ini meskipun dia mampu untuk berlari tadi atau berjalan tanpa merangkak. Tidak masalah, anak bisa diajak dengan menyenangkan untuk permainan yang merangkak. Atau bisa mengunjungi tempat-tempat pusat bermain gitu ya, yang memiliki terowongan sehingga anak terstimulasi dengan sendirinya untuk proses merangkak ini. Kurang lebih seperti itu untuk deteksi dini tumbuh kembang anak usia 12 bulan. Sampai jumpa di deteksi dini tumbuh kembang di usia-usia selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya bermanfaat bagi orang tua lainnya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda cukup teredukasi dan menambah wawasan Anda terkait dengan tumbuh kembang anak dan psikologi anak? Silahkan like, share, dan subscribe channel ini dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.